Shalom, salam sehat untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya dalam program Mengenal Hukum Perkawinan Gereja Katolik. Topik yang mau kita bahas pada kesempatan ini ialah tujuan perkawinan. Sebenarnya hal ini sudah pernah saya singgung dalam sesi sebelumnya mengenai tujuan hakiki perkawinan. Tapi baik kalau kita menyinggung lagi secara lebih mendalam. Nah, biasanya orang mengatakan saya ingin menikah atau saya menikah untuk mencari atau menggapai kebahagiaan. Kalau tidak untuk mencari atau mengejar kebahagiaan, untuk apa menikah? Buktinya banyak orang menikah karena memang di dalam perkawinan itu ada kebahagiaan. Tapi apakah memang kebahagiaan itu tujuan perkawinan? Bagaimana hukum gereja membahasakan tujuan perkawinan? Bahwa orang menikah untuk mengejar kebahagiaan itu sah-sah saja. Itu hal yang normal, yang umum. Seperti juga orang menjadi imam untuk mengejar kebahagiaan, itu juga ungkapan itu tidak salah. Orang menjadi biarawan, biarawati, menjadi religius juga untuk mengejar kebahagiaan, itu juga tidak salah. Tetapi kita semua tahu bahwa kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya, di mana suami istri, imam, religius itu bersikap pasif saja. Kebahagiaan itu diupayakan, diusahakan. Orang bekerja, orang berupaya untuk mengejar atau mewujudkan kebahagiaan itu. Nah, upaya, kerja, usaha itulah yang seringkali tidak mengenakkan. Itulah yang menjadi salib bagi seseorang yang sungguh-sungguh ingin mengejar kebahagiaan sejati. Tapi baik, yang mau kita singgung pada kesempatan ini ialah bagaimana hukum gereja membahasakan, merumuskan kebahagiaan itu. Apakah memang hukum merumuskan tujuan perkawinan itu kebahagiaan? Nah, ini yang akan kita lihat. Dan bagaimana kalau ternyata perkawinan tidak membahagiakan? Apakah itu berarti tujuan perkawinan tidak tercapai? Kalau tujuan perkawinan tidak tercapai, kebahagiaan tidak tercapai, apakah perkawinan itu boleh dihentikan, boleh dibubarkan, boleh dibatalkan? Ataukah perkawinan tetap sah-sah saja meskipun suami istri tidak pernah mengalami kebahagiaan yang utuh, yang penuh sebagai pasangan? Nah, ini akan kita lihat. Baik, kita akan melihat tujuan perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik yang lama, yang diterbitkan tahun 1917 dan berlaku sampai dengan 24 Januari 1983. Nanti setelah 25 Januari sampai hari ini dan sampai nanti, tidak tahu kapan diubah lagi. Yang berlaku adalah Kitab Hukum Kanonik yang diundangkan pada tanggal 25 Januari 1983. Nah, kodeks yang lama dalam kanon 1013 paragraf 1
membedakan dua tujuan perkawinan, yaitu tujuan primer perkawinan, disebut juga finis primarius, itu adalah kelahiran dan pendidikan anak. Sedangkan tujuan sekunder atau finis sekundarius adalah tujuan suami istri itu sendiri, yaitu saling menjadi penolong dan menjadi obat penawar hawa nafsu. Bahasa Latinnya mutuum adjutorium et remedium concupiscentiae. Itu artinya saling menolong dan saling menjadi obat penawar hawa nafsu. Itu mengapa di dalam ajaran Gereja Katolik relasi seksual memang diperuntukkan secara khusus bagi pasangan suami istri, di mana mereka saling menjadi obat atau penawar hawa nafsu, termasuk nafsu atau hasrat seksual, dan menjadi penolong satu sama lain. Nah, tujuan primer dalam kodeks yang lama, dalam sistem legislasi perkawinan yang lama, itu disebut juga tujuan institusional atau tujuan perkawinan sebagai lembaga natural. Jadi, tujuan perkawinan sebagai lembaga natural ialah untuk kelahiran dan pendidikan anak. Sedangkan relasi suami dan istri itu sendiri, cinta kasih mereka, relasi seksual mereka, relasi mereka sebagai penolong satu sama lain, itu disebut tujuan subjektif atau finis operantis. Nah, dengan demikian, yang diutamakan dalam kodeks yang lama mengenai tujuan perkawinan ialah untuk kelahiran dan pendidikan anak. Sementara tujuan yang dikejar, yang membuat laki-laki dan perempuan saling tertarik, saling ingin hidup bersama untuk menjadi penolong satu sama lain dan menjadi obat penawar hawa nafsu, itu hanya tujuan subjektif. Nah, tujuan primer dan tujuan sekunder ini sekarang tidak ada lagi, tidak digunakan lagi dalam kodeks yang berlaku sekarang. Nah, dalam kanon 1055, kodeks tahun 83, di sana kita menemukan definisi perkawinan dengan tujuannya. Saya bacakan lagi, perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Nah, tadi kita baca terarah kepada kebaikan suami istri, atau dalam bahasa Latin ordinatum ad bonum conjugum. Nah, kelahiran dan pendidikan anak tidak disebut lagi primer atau sekunder, tetapi bagian integral dari tujuan perkawinan. Dengan demikian, tujuan perkawinan tetap ada dua, yaitu kebaikan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Tapi di antara dua itu tidak ada lagi yang disebut tujuan primer dan tujuan sekunder. Dengan demikian, kitab hukum kanonik yang sekarang berlaku itu mengacu pada ajaran Konsili Vatikan II mengenai perkawinan, terutama dalam Gaudium et Spes nomor 48, bahwa tujuan perkawinan adalah
bonum conjugum, kebaikan suami istri. Jadi tujuan institusional perkawinan, tujuan perkawinan sebagai lembaga natural itu adalah bonum conjugum. Ketika suami istri saling mencintai, membentuk persekutuan seluruh hidup, dari relasi cinta mereka lahirlah anak. Dan kalau sudah lahir anak, itu muncul kewajiban mendidik anak. Jadi selain pengertian Konsili Vatikan kedua dan kodeks yang sekarang berlaku, itu bercorak personalistik dan interpersonalistik, tetap kelahiran dan pendidikan anak itu integral dalam tujuan bonum conjugum itu. Tidak lagi disebut finis primarius, melainkan bagian integral. Dan kodeks itu lebih logis, lebih runtut, lebih kronologis, yaitu kebaikan suami istri dibangun, dan dari kebaikan suami istri lahir anak dan muncul kewajiban mendidik anak. Nah, itulah tujuan perkawinan. Jadi kebaikan suami istri yang dalam bahasa Latin disebut bonum conjugum itu adalah arah dan tujuan institusional perkawinan berdasarkan kodrat khas setiap perkawinan. Jadi bukan hanya perkawinan orang-orang Kristen saja. Setiap perkawinan berdasarkan kodrat khasnya itu sebagai lembaga natural memiliki tujuan suami istri itu membangun dan mengejar kebaikan bersama sebagai pasangan. Nah, dengan demikian, hukum gereja tidak memakai istilah psikologis atau spiritual kebahagiaan, tetapi memakai istilah bonum atau kebaikan, atau bisa juga diterjemahkan dengan kesejahteraan. Istilah umum yang seringkali kita dengar ialah bonum comune, kebaikan umum atau kesejahteraan umum. Nah, kalau diterjemahkan, kalau diaplikasikan pada perkawinan itu berarti istilah yang dipakai ialah bonum conjugum. Nah, bonum conjugum selanjutnya saya singkat di sini BC, itu sudah ada sejak penciptaan. Ketika Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, jadi sebelum menciptakan perkawinan, Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan menciptakan perempuan untuk menjadi partner dan penolong yang sepadan bagi laki-laki. Nah, dengan demikian, sejak penciptaan, tujuan perkawinan ialah suami istri itu saling menjadi penolong dan partner yang sepadan. Maka sangat mengherankan kita semua ketika ada suami istri yang hidupnya itu seperti anjing dan kucing yang tidak pernah akur, saling bermusuhan. Kita menjadi bertanya-tanya, mereka ini menikah untuk mencari partner, penolong yang sepadan, atau mencari musuh. Nah, jadi tujuan perkawinan ialah suami istri menjadi penolong partner yang sepadan. Nah, itulah tujuan perkawinan sejak Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan mempersatukan mereka di dalam perkawinan. Ungkapan bonum conjugum sebenarnya sangat abstrak, sangat kompleks, tidak ada definisi yang baku dan berlaku umum di mana-mana. Demikian juga istilah kebahagiaan sama, sangat abstrak, sangat subjektif, tidak bisa
diukur atau tidak punya ukuran-ukuran yang pasti dan jelas yang berlaku umum di mana-mana. Hukum gereja dengan sengaja tidak memakai kebahagiaan, melainkan memakai istilah bonum conjugum, sebuah istilah yang terkait dengan teologi moral, karena memang hukum gereja mengambil parameter-parameternya dari teologi moral. Nah, karena bonum conjugum itu sangat abstrak, sangat kompleks, maka ungkapan itu tidak pernah berhenti untuk menjadi bahan kajian, bahan studi, dan penelitian, serta terus dikembangkan oleh ilmu hukum dan teologi moral. Nah, akan saya tunjukkan di sini beberapa upaya usaha untuk merumuskan, mendefinisikan kebaikan pasangan suami istri di dalam ilmu hukum gereja. Pertama-tama kita belajar dari ajaran Santo Thomas Aquino. Dia mengatakan non est ipse consensus, sed quedam uni ordinatorum ad unum, quam consensus facit. Orang menikah bukan untuk sekadar membuat kesepakatan atau konsensus, tetapi suami istri menikah untuk membangun persekutuan. Persekutuan untuk satu tujuan bersama. Ordinatorum ad unum. Nah, satu tujuan bersama itu apa? Mereka menikah untuk saling mengupayakan penyempurnaan personal pasangan secara timbal balik. Menuju kemana? Menuju kepenuhan hidup manusia, serta terarah kepada gelaran anak dan pendidikan anak melalui perkawinan. Santo Agustinus berabad-abad sebelumnya itu juga merumuskan tujuan perkawinan dengan istilah mutuum adjutorium et remedium concupiscentiae. Nah, tujuan perkawinan ini dipakai oleh kitab hukum kanonik yang lama, edisi tahun 1917 sebagai finis secundarius perkawinan. Yaitu suami istri saling menjadi penolong dan saling menjadi obat atau penawar hawa nafsu. Seorang kanonis bernama Uguccio menemukan istilah teknis yang lebih singkat lagi. Tujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah ialah untuk mengejar, untuk mendapatkan penghiburan atau bantuan yang sepadan dari sesamanya manusia. Laki-laki menemukan padanannya, kelengkapannya pada perempuan. Perempuan menemukan padanannya, kelengkapannya pada laki-laki. Dan persekutuan mereka itulah yang menghibur mereka sebagai manusia, ciptaan Tuhan. Dan dalam persekutuan itu, mereka saling membantu. Santo Thomas Aquino kembali dengan santo ini, dia juga merumuskan dengan istilah lain yang tadi sudah kita lihat. Menurut Santo Thomas, tujuan orang menikah ialah membangun atau menggapai mutuum adjutorium et communicatio operum bersama pasangannya.
Artinya sepasang laki-laki dan perempuan itu menjadi penolong timbal balik dan melakukan persekutuan, upaya persekutuan usaha untuk kebaikan pasangan. Paus Leo ke-13 juga menemukan istilah untuk mendeskripsikan tujuan perkawinan. Suami istri menikah untuk mengejar, menggapai mutua perfectio atau penyempurnaan timbal balik. Kita memilih kata penyempurnaan bukan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu pengertiannya statis, seolah-olah tujuan sudah tercapai. Sementara penyempurnaan itu sebuah dinamika dan proses yang tidak pernah berhenti. Upaya yang terus-menerus dilakukan oleh suami bagi istri, istri bagi suami. Kembali ke Santo Agustinus, dia juga menemukan atau memberikan ungkapan lain mengenai kebaikan pasangan, kebaikan suami istri sebagai tujuan perkawinan. Ada 3 kebaikan yang dikejar, diupayakan, digapai bersama-sama oleh suami istri sebagai pasangan. Disebut triabona atau 3 kebaikan. Yang pertama ialah bonum prolis. Apa artinya? Suami istri menikah untuk saling melayani kebutuhan akan relasi seksual, di mana relasi seksual itu terbuka terhadap kelahiran anak. Kebaikan anak atau bonum prolis. Kebaikan kedua yang menjadi tujuan perkawinan yang ingin dikejar, dicapai oleh suami istri sebagai pasangan, yaitu mereka saling menjaga kesetiaan dan kemurnian dalam relasi suami istri. Istilahnya bonum fidei. Nah, ini penting dan ini sangat relevan, menjadi sebuah kebaikan yang sangat dirindukan sebenarnya oleh semua pasangan, bahwa suami atau istri itu saling menjaga kesetiaan dan kemurnian dalam relasi mereka. Perselingkuhan, perzinahan itu tidak hanya menjadi aib, tetapi menjadi sebuah pelanggaran yang sangat-sangat menyakitkan hati, sangat-sangat menyakitkan jiwa raga bagi setiap pasangan, terutama pasangan yang tidak bersalah, sehingga suami istri dari dalam dirinya sendiri mencita-citakan, merindukan bahwa relasi mereka itu setia dan murni seumur hidup perkawinan. Maka ini menjadi sebuah kebaikan, sebuah bonum yang sebenarnya dicita-citakan oleh suami istri. Bukan kebaikan yang membelenggu, tapi kebaikan yang membebaskan. Bonum yang ketiga yang dirindukan oleh suami istri, terutama yang Kristiani, ialah bahwa perkawinan mereka itu tak terputuskan. Sehingga suami istri itu terikat oleh tujuan ini untuk saling menjaga agar perkawinan mereka tak terceraikan atau tak terputuskan. Apalagi bagi pasangan Kristiani yang sama-sama dibaptis. Sifat tak terputuskan itu menjadi lebih kukuh, lebih kuat, baik eksistensi maupun tuntutannya bagi pasangan Kristiani atas dasar sakramen. Maka setiap suami istri Kristiani itu merindukan bahwa perkawinan mereka tak terputuskan, agar selalu menjadi sakramen, tanda lambang yang
menghadirkan relasi kemempelian Kristus dengan gerejanya. Apalagi dalam upacara perkawinan di gereja, ketika pastor menyerukan, lalu dijawab oleh pasangan pengantin, saksi, dan seluruh umat yang hadir, pastor menyerukan, yang dipersatukan Allah, lalu mereka menyambung, menjawab, jangan diceraikan manusia. Jadi suami istri pada awal mereka membentuk perkawinan, sungguh merindukan, mencita-citakan untuk bisa mewujudkan apa yang sudah dipersatukan Allah itu. Apa yang sudah dikerjakan, dirancang oleh Allah sehingga mempersatukan mereka dalam perkawinan. Yaitu mempersatukan dalam perkawinan yang langgeng, yang permanen, tak terputuskan. Nah, kalau kita melihat definisi-definisi ungkapan-ungkapan tadi yang sangat teknis, di balik itu semua ada prinsip-prinsip, ada asas-asas mengenai bonum conjugum. Pertama-tama, bonum conjugum atau kebaikan suami istri itu adalah sekumpulan hal yang baik dan bernilai. Sehingga disebut bonum, disebut good. Yaitu sekumpulan nilai etis yang saling diberikan dan diterima oleh suami dan istri, sehingga suami melihat istri, istri melihat suami, itu dalam kondisi baik adanya. Jadi tidak mungkin bonum conjugum itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Nah, tidak mungkin sesuatu yang buruk dan jahat itu dicita-citakan. Yang kedua, bonum conjugum itu bersifat personal. Artinya suami istri saling memperlakukan pasangan sebagai pribadi manusia. Dalam bahasa kitab suci, sebagai partner, sebagai penolong yang sepadan. Sehingga mereka saling mengupayakan apa yang baik bagi pasangan dan mengupayakan itu sebagai ungkapan pemberian diri. Nah, setiap orang yang mencintai seorang yang lain akan melakukan segala yang baik, yang luhur dan mulia bagi pasangannya itu. Nah, itulah cinta yang sejati. Bahkan sampai mengorbankan diri. Memberikan seluruh waktu, tenaga, pikiran untuk mengupayakan apa yang baik bagi pasangan yang dicintai. Inilah asas prinsip nilai bonum conjugum yang bercorak personal. Bonum conjugum itu juga bersifat interpersonal, dalam arti suami istri mengupayakan yang baik bagi pasangan, sehingga mengupayakannya tidak sendiri-sendiri, masing-masing mencari kebaikannya sendiri dan terpisah, melainkan suami istri dalam kebersamaan dan kebersatuan dengan pasangan, mengupayakan yang baik. Nah, karena itu suami istri dituntut untuk berkomunikasi dan berdialog secara intens untuk melihat setiap persoalan dan mencari solusi bagi setiap persoalan berdua dan untuk kebaikan, untuk tujuan bersama. Nah, karena itu juga dituntut adanya communicatio operum, persekutuan karya dan tindakan, serta konsorsium communis vitae, kebersamaan dalam setiap kondisi kehidupan sebagai suami istri, yang dalam janji nikah dirumuskan dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Nah, selain itu, bonum conjugum juga bersifat timbal balik dan berdua, reciprocal dan dualistik. Suami terhadap istri, istri terhadap suami berkomitmen dan mengupayakan
penyempurnaan progresif secara timbal balik yang mencakup semua aspek diri pribadi pasangan, yakni aspek intelektif, volitif, fisik, psikologis, dan spiritual. Nah, semuanya dilakukan secara timbal balik, artinya berdua namun dalam kesatuan. Istilah Latin, una caro, satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Satu tapi berasal dari dua pribadi. Satu terdiri dari dua pribadi. Dua untuk satu dan satu untuk berdua. Nah, dalam semangat traditio memberi dan acceptatio menerima. Dan itu diupayakan terus-menerus sepanjang hidup perkawinan, di mana suami dan istri saling memberi dan menerima diri pasangan apa adanya. Nah, bonum conjugum juga bercorak konjugal, artinya sesuatu yang khas bagi pasangan suami istri yang membedakan dengan relasi laki-laki dan perempuan lainnya yang bukan perkawinan. Nah, itu berarti bonum conjugum itu dimaksudkan suami istri mengupayakan yang baik untuk mencapai semua tujuan dan ciri hakiki esensial perkawinan. Bonum itu tidak dimaksudkan untuk masing-masing pasangan secara individual dan terpisah satu dari pasangannya, bukan untuk bonum partium, melainkan kebaikan untuk dan demi pasangan berdua sebagai satu kesatuan, bonum conjugum. Nah, sehingga dalam mengupayakan apa yang baik, dalam mengupayakan kebaikan dan kebahagiaan pasangan, setiap pasangan bagi pasangannya yang lain itu membangun partnership, companionship, dan co-participants. Jadi suami bagi istri, istri bagi suami adalah partner, adalah teman, pendamping, dan merupakan partisipan yang selalu terlibat dalam setiap realita hidup pasangannya. Nah, itulah aspek-aspek dari kebaikan pasangan atau kebahagiaan suami istri yang menjadi tujuan lembaga perkawinan. Nah, Paus Fransiskus juga memiliki rumusan yang sangat deskriptif, cukup panjang tapi sangat-sangat selaras dengan bahasa kita manusia sekarang. Mencintai pasangan berarti menjadikan pasangan lebih utama daripada diri sendiri. Ini saya kira mengambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Semangat Kristus menjadikan orang lain lebih utama daripada diri sendiri, atau kalau dalam perkawinan menjadikan pasangan lebih utama daripada diri sendiri. Nah, itu berarti cinta altruistik. Dengan ini mau dikatakan bahwa kebahagiaan seorang suami itu muncul setelah suami mengupayakan kebahagiaan pasangannya. Nah, itulah arti dari cinta altruistik, menjadikan orang lain, pasangan, lebih utama daripada diri sendiri. Nah, mencintai sebagai suami istri berarti menerima pasangan apa adanya. Dan apa adanya ini adalah produk yang belum selesai, yang masih membutuhkan perkembangan, dan setiap pasangan yakin bahwa pasangannya mampu berkembang. Nah, mencintai sebagai suami istri juga berarti mereka sama-sama siap memikul salib yang muncul dari hidup bersama pasangan
di mana pasangan itu berbeda dalam kepribadian dan dalam minat, berbeda dalam cara pikir, cara pandang, cara merasa, cara menilai, cara memutuskan, dan cara bertindak. Nah, ini ajaran Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Amoris Laetitia nomor 89 sampai dengan 119. Nah, di situ patut kita garis bawahi Paus Fransiskus yang mengatakan pasangan bukan produk yang selesai, melainkan produk yang belum selesai. Nah, artinya apa? Paus seolah-olah mau mengatakan bahwa menikahi seseorang itu tidak sama dengan membeli barang di toko. Barang di toko itu sudah disortir, sudah dipilih yang sempurna, dipilih yang tanpa cacat, dan siap pakai. Perkawinan tidak seperti itu. Di dalam perkawinan, setiap pribadi pasangan belumlah sempurna dan tidak siap pakai. Sementara kalau di toko, kalau kita membeli dan ketika sampai di rumah kita melihat barangnya cacat atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kita bisa kembali ke toko, minta ganti, atau mengklaim barang yang rusak tadi. Nah, sementara dalam perkawinan tidak seperti itu. Pasangan yang dinikahi itu adalah produk, adalah pribadi yang belum selesai. Nah, bukan berarti setelah menikah karena tahu bahwa pasangannya jauh dari bayangan sempurna, kesempurnaan yang dibayangkan, lalu dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, itu tidak bisa. Nah, jadi menikah tidak sama dengan membeli barang di toko. Pasangan adalah produk yang belum selesai, tidak siap pakai, pribadi yang belum jadi sepenuhnya, sehingga masih akan berkembang, berproses menuju kepenuhan dan kelengkapan karena pasangan dan bersama pasangannya. Justru karena itu, orang menikah karena melihat kelengkapan dirinya itu ada pada pasangannya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika menciptakan laki-laki dan perempuan dan mempersatukan mereka dalam perkawinan. Sebagai relasi interpersonal, menikah berarti menyambut aku yang lain. Tapi aku yang lain ini memiliki kepribadian tersendiri dan unik dan akan saling memperkaya. Menikah bukanlah mengambil orang lain seturut apa yang dibayangkan atau diidolakan secara sepihak, secara subjektif. Misalnya dalam ungkapan, saya menikah supaya istri saya sabar atau pandai memasak seperti mama saya. Atau ungkapan, saya memilih pasangan saya ini supaya ia bisa tegas atau pandai cari uang seperti papa saya. Nah, kalau demikian akibatnya selama hidup dalam perkawinan, suami akan selalu membandingkan istri dengan mamanya dan sebaliknya, lalu bertengkar dan kecewa sejauh tidak sama dengan mamanya atau papanya. Nah, menikah untuk membangun kebaikan pasangan. Masing-masing pasangan mau mengikatkan diri secara permanen dan eksklusif pada sekumpulan hak dan kewajiban untuk mengupayakan penyempurnaan hidup pasangannya secara fisik, spiritual, intelektual, psikologis, ekonomis, dan sosial. Dan itu direalisasi dalam perilaku dan tindakan yang nyata dan efektif, selaras dengan konteks sosiokultural setempat, dan dalam kesetaraan pribadi manusia. Nah, itulah beberapa deskripsi mengenai kebaikan pasangan yang dicita-citakan, dirindukan, dan secara institusional itu merupakan arah dan tujuan setiap perkawinan. Nah, kemauan dan komitmen suami atau istri untuk membangun, mengupayakan kebaikan pasangan
itu harus benar dan utuh pada saat suami istri itu mengucapkan kesepakatan nikah atau janji nikah. Nah, bahasa yuridisnya harus benar dan utuh pada saat marriage in the making, pada saat perkawinan sedang dibentuk, sedang akan dimulai, atau pada saat memulai itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah fase aktualisasi, di mana suami istri itu merealisasi kemauan dan komitmen awal yang dinyatakan dalam kesepakatan itu secara efektif dan kontinu atau konsisten terus-menerus. Meskipun tidak harus dituntut sempurna dan tuntas, yang penting upaya, usaha untuk membangun kebaikan pasangan itu efektif dan konsisten. Nah, komitmen dan pemenuhan kewajiban ini bisa mengalami pasang surut atau interupsi. Ya, kadang-kadang suami atau istri gagal dalam mengupayakan kebaikan pasangan karena beberapa faktor tertentu. Tetapi kegagalan tidak sama dengan penolakan. Jadi suami istri tidak boleh menolak mengupayakan kebaikan pasangan, tapi bisa saja karena faktor tertentu tidak berhasil. Tapi kegagalan, pasang surut, interupsi, itu tidak membuat kesepakatan nikah awal tidak sah. Jadi kesepakatan nikah kalau sudah utuh, sungguh-sungguh, penuh, komitmen, upaya, kehendak membangun kebaikan pasangan itu ada pada saat menyatakan kesepakatan nikah, maka perkawinannya adalah sah. Ikatan nikahnya adalah sah. Soal aktualisasi atau realisasi itu memang harus konsisten, kontinu, efektif, tapi 1-2 faktor bisa membuat realisasi itu terganggu, terhenti untuk sementara atau dalam waktu yang relatif lama, tapi tidak membuat kesepakatan nikah awal tidak sah, sehingga perkawinan tidak bisa dinyatakan tidak sah atau dibatalkan. Sekarang kita akan melihat pelanggaran atau penolakan terhadap bonum conjugum yang membuat perkawinan itu tidak bahagia dalam bahasa umum. Tetapi di sini perkawinan itu tidak hanya tidak bahagia, tetapi di mata hukum itu melanggar atau menolak bonum conjugum sehingga memiliki efek yuridis, yaitu bisa membuat perkawinan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan Gereja Katolik. Ada beberapa kasus pelanggaran atau penolakan terhadap bonum conjugum atau kebaikan pasangan. Yang saya tampilkan di sini adalah yang diajarkan oleh hukum gereja atau sudah menjadi sebuah putusan hukum oleh pengadilan Gereja Katolik yang disebut jurisprudensi. Kasus pertama mengenai seseorang yang menghendaki perkawinan namun dengan maksud dan tujuan menjadikan pasangannya sebagai budak atau memperalat pasangannya untuk mencari kekayaan dengan cara menjadikan pasangannya itu misalnya menjadi pelacur atau pengedar narkoba, atau menikah dengan menolak kesetaraan pasangan dan sejenisnya. Kasus yang kedua, seseorang menikah dengan tujuan yang asing bagi perkawinan. Dengan kata lain, bukan untuk
menyejahterakan atau untuk membangun kebaikan pasangan. Nah, tujuan asing itu ialah menjadikan pasangan melulu sebagai objek atau alat untuk mencapai tujuan yang asing itu. Misalnya, demi menikmati harta kekayaan pasangan. Jadi menikah tidak memberi diri atau menerima diri pasangan sebagai penolong partner yang sepadan untuk kebaikannya, untuk penyempurnaannya, tetapi hanya untuk mengincar harta kekayaan pasangan. Atau hanya untuk sekedar punya anak, demi anak. Sementara pasangannya tidak digubris, tidak dianggap. Juga ada kasus orang menikah hanya untuk meneruskan nama diri, nama pribadi, dirinya sendiri atau nama fam, nama klan, dan hanya untuk itu saja. Tujuan asing bagi perkawinan itu juga misalnya terjadi dalam kasus orang menikah hanya untuk memiliki status perkawinan dan itu hanya untuk mendapatkan kewarganegaraan setempat. Misalnya dalam kasus TKI, TKW ya, yang bekerja di sebuah negara asing tetapi ingin menetap di situ dan supaya bisa menetap di situ ya dengan cara menikah dengan orang setempat. Nah, jadi tujuan asing itu dan satu-satunya itu ialah untuk mengejar kewarganegaraan saja, tidak lebih dari itu. Kasus ketiga itu menyangkut seseorang menikah dengan tujuan untuk memurtadkan pasangannya secara religius atau secara moral, atau tidak mengakui, tidak memberi kebebasan religius bagi pasangannya. Nah, ini juga bagian dari pelanggaran atau penolakan kebaikan pasangan, yaitu penyucian interpersonal pasangan, karena bagi setiap orang kebebasan religius, penghayatan iman atau keyakinan religius pribadi itu adalah bagian dari bonum, bagian dari kebaikannya sebagai insan religius. Nah, kasus ini bisa terjadi dalam perkawinan campur beda gereja atau beda agama, atau bisa juga terjadi dalam kasus perkawinan orang Katolik dengan orang Katolik. Tapi dalam perjalanan waktu, salah satu pihak itu menjadi murtad dan ingin memurtadkan juga pasangannya sesuai dengan keyakinan religiusnya yang baru. Nah, ini juga melanggar kebaikan pasangan. Kasus yang keempat, ini kasus yang sungguh terjadi dan diputus oleh Pengadilan Gerejawi Keuskupan Salamanca di Spanyol. Seorang pelacur menikah dengan seorang lelaki pengangguran. Nah, pihak perempuan sangat nyaman, sangat cocok dengan profesinya sebagai pelacur, sehingga ia beranggapan menikah itu bisa dihayati bareng-bareng dengan profesinya sebagai pelacur. Sehingga di satu sisi ia memenuhi kewajiban perkawinan dengan suaminya, tetapi sekaligus tetap melakukan pelacuran, bahkan dengan persetujuan suami. Nah, ini juga bisa disebut melanggar atau menolak tujuan perkawinan, yaitu kebaikan pasangan. Kasus yang kelima juga sebuah
kasus yang konkret, real, diputus oleh Pengadilan Keuskupan Kampano. Seorang lelaki menikah dengan seorang gadis yang diadopsi oleh pasangan yang kaya raya. Nah, selama pertunangan, itu pihak pria sangat perhatian dan komunikatif, sehingga tidak terlihat adanya paham atau tujuan perkawinan yang melenceng dalam diri lelaki ini. Begitu mengesankan pribadinya, penampilannya, begitu sopan, begitu hormat, sehingga baik si gadis maupun orang tua angkatnya itu menyetujui perkawinannya. Tetapi segera setelah perayaan nikah, suami langsung melakukan perselingkuhan, melakukan KDRT, dan bahkan tidak mau tahu terhadap kewajiban-kewajiban yang sepele, yang ringan, yang dasariah dari perkawinan. Dan terbukti bahwa si suami sekadar ingin menikmati harta keluarga istri, bahkan sampai berhasil meng-HI aset keluarga istri. Nah, ini orang menikah dengan melanggar atau menolak kebaikan pasangan atau bonum conjugum. Kasus ke-6, sebuah perkara perceraian yang dianulasi oleh Tribunal Regional Lazio tahun 90. Seorang pria itu sangat terikat dan sangat bergantung secara fisik dan psikologis pada saudari perempuannya. Sehingga sebelum menikah, dia memaksa calon istrinya untuk mau menerima saudarinya itu juga hidup bersama dengannya. Nah, setelah perayaan nikah, suami lebih lekat secara afektif dengan saudari perempuannya, tidak melakukan sharing apapun dengan sang istri, melainkan selalu dan sepenuhnya terobsesi untuk memenuhi semua kebutuhan saudari kandungnya. Nah, ini juga melanggar atau menolak kebaikan pasangan atau bonum conjugum. Kasus yang ke-7 itu sebuah perkara perceraian yang kemudian dianulasi oleh Pengadilan Gerejawi Etrusko. Seorang duda menikah dengan seorang janda. Tapi maksudnya bukan untuk membangun, mengupayakan kebaikan pasangan, melainkan agar pasangannya itu melakukan pekerjaan rumah tangga yang tetap baginya. Ya, kita bisa membayangkan duda ini daripada mencari asisten rumah tangga dan harus membayar mahal, lebih baik mencari seorang perempuan yang di satu sisi dia nikahi, tapi dengan maksud tujuan supaya perempuan ini bisa melakukan pekerjaan rumah tangga baginya, ngepel, nyapu, mencuci, setrika, memasak. Nah, terbukti dalam persidangan duda tersebut tidak memiliki relasi afektif apapun dengan janda ini. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pihak laki-laki melarang pasangannya untuk tinggal bersamanya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, penolakan terhadap bonum conjugum dan kebaikan pasangan itu bisa membuat perkawinan itu kesepakatan pihak yang menolak atau melanggar kebaikan pasangan itu kesepakatan nikahnya tidak sah atau bisa dinyatakan oleh Tribunal Gerejawi sebagai tidak sah. Nah, hukum gereja itu selalu membedakan antara hak dan pelaksanaan hak. Hak itu harus selalu diakui dan dihormati, selalu ada dan dimiliki oleh setiap pribadi manusia. Sedangkan pelaksanaan hak
itu bisa diatur oleh hukum atau dengan melihat situasi dan kondisi diri sendiri atau orang lain. Sebagai contoh, setiap orang punya hak menikah, tetapi untuk melaksanakan hak itu bisa diatur oleh hukum. Misalnya, kalau belum cukup umur, hukum melarang, hukum menghalangi orang menikah, hukum menghalangi orang melaksanakan hak nikahnya. Demikian juga mengenai bonum conjugum, perlu dibedakan antara kegagalan dan penolakan. Kegagalan mewujudkan bonum conjugum tidak membuat kesepakatan nikah awal tidak sah. Kalau kesepakatan nikah awal, komitmen kehendak untuk membangun, mengupayakan kebaikan pasangan itu utuh, sungguh-sungguh, benar adanya pada waktu pernyataan kesepakatan nikah, maka kesepakatan nikahnya sah. Sebaliknya, kalau terjadi penolakan terhadap bonum conjugum dan itu ada dalam kehendak seseorang sejak awal menikah, maka itu bisa membuat kesepakatan nikah awalnya dinyatakan tidak sah. Nah, inilah yang di dalam gereja disebut anulasi perkawinan atau mendeklarasikan sebuah perkawinan tidak sah sejak awal. Perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan itu menolak mengupayakan kebaikan pasangan sejak awal, nah itu bisa dianulasi oleh Tribunal Gereja Katolik atas dasar simulasi. Perlu diketahui bahwa Gereja Katolik tidak pernah menceraikan perkawinan yang sah. Tetapi perkawinan yang terindikasi tidak sah, pada awal perkawinan itu dibentuk, maka Gereja Katolik memiliki pengadilan tersendiri untuk menyelidiki, memeriksa, sampai akhirnya membuktikan bahwa ketidaksahan itu jelas dan pasti atas dasar kesaksian dan pembuktian di persidangan. Simulasi itu berarti berpura-pura. Pasangan berpura-pura dalam menyatakan kesepakatan nikahnya. Mengenai kesepakatan nikah atau janji nikah, hukum gereja menetapkan bahwa kesepakatan batin dalam hati diandaikan sesuai dengan kata-kata atau tanda-tanda yang dinyatakan dalam merayakan perkawinan. Diandaikan, tapi bisa dibuktikan kebalikannya, bahwa kesepakatan batin dalam kehendak yang terdalam itu tidak sesuai, bertolak belakang dengan ucapan ya dalam mulut yang dinyatakan oleh pasangan yang menikah itu. Nah, dengan demikian perkawinan melawan kebaikan pasangan bisa dianulasi atas dasar simulasi, yaitu kepura-puraan dalam kehendak batin yang terdalam. Ini karena komitmen untuk mewujudkan kebaikan pasangan atau bonum conjugum itu selalu berakar dalam kehendak. Kehendak untuk memberikan seluruh diri dan menerima seluruh diri pasangan apa adanya untuk kebaikannya. Dengan kata lain, ini adalah disposisi batin dan disponibilitas internal dalam diri masing-masing pasangan. Karena itu, jika disposisi atau disponibilitas itu dalam kehendak batin yang terdalam palsu sejak awal, maka bisa dikatakan terjadi simulasi kehendak. Nah, menganulasi perkawinan yang melawan atau menolak bonum conjugum itu bisa dianulasi pertama atas dasar simulasi total. Simulasi total berarti salah satu atau kedua pasangan itu dengan tindakan positif kemauannya mengecualikan atau membuang atau tidak menghendaki perkawinan itu sendiri.
Nah, ini terjadi bila seseorang menikah dengan tujuan yang sama sekali asing bagi institusi perkawinan. Yang tadi dalam kasus-kasus itu saya contohkan, orang menikah hanya untuk memperalat pasangan dan tidak lebih dari itu. Sebenarnya dalam kehendak batin tidak mau hidup dalam perkawinan yang sejati dengan pasangannya itu, melainkan memperalat, memperbudak untuk tujuan yang sama sekali asing dalam perkawinan. Nah, tujuan asing itu dikehendaki secara positif oleh salah satu pasangan sebagai tujuan satu-satunya dan eksklusif. Sehingga akhirnya bisa dikatakan bahwa seseorang itu menikahi pasangannya bukan untuk membangun kebaikannya, bukan untuk membangun kebaikan pasangan suami istri, melainkan tujuannya yang sebenarnya mengenai perkawinan diganti dengan tujuan pribadi yang asing bagi perkawinan. Nah, ini sama dengan mengeksklusi perkawinan itu sendiri. Selanjutnya, perkawinan melawan kebaikan pasangan atau menolak kebaikan pasangan itu bisa dianulasi atas dasar simulasi parsial. Ini berarti seseorang memang menghendaki menikah dengan pasangannya, tetapi dalam kehendak batinnya yang terdalam sejak awal itu membuang atau mengeksklusi unsur-unsur pembangun kebaikan pasangan. Mungkin yang kalau kita melihat lagi contoh sebelumnya, itu misalnya melakukan KDRT terus-menerus, atau secara kontinu, konsisten, itu ingin menjauhkan pasangan dari keyakinan iman yang dianutnya, atau ingin memurtadkan, dan seterusnya. Atau melakukan perselingkuhan terus-menerus sejak awal perkawinan yang sangat menyakitkan perasaan hati pasangannya. Nah, ini menikahi seseorang tapi sekaligus membuang, mengeksklusi unsur-unsur pembangun bonum conjugum atau kebaikan pasangan. Nah, simulasi total atau simulasi parsial itu bisa dibuktikan lewat tindakan positif kehendak yang cukup implisit saja, tidak harus eksplisit. Karena seringkali membuktikan simulasi total atau parsial secara eksplisit lewat kata-kata itu sulit, apalagi pasangan yang diduga melakukan simulasi itu tidak hadir dalam persidangan. Nah, maka simulasi total atau parsial bisa dibuktikan secara implisit, di mana kepura-puraan itu, penolakan itu tidak ditemukan dalam kata-kata, melainkan di dalam fakta dan tindakan. Serangkaian fakta dan tindakan yang bisa disimpulkan secara induktif dengan memperhatikan kebiasaan atau konteks kehidupan orang yang diduga melakukan kepura-puraan. Nah, untuk itu hakim gerejawi akan memperhatikan dan menginventarisasi bersama pihak pemohon, bersama saksi-saksi yang dikuatkan oleh testimoni dan bukti-bukti. Menginventarisasi apa? Menginventarisasi fakta dan tindakan dari pasangan yang menolak kebaikan pasangannya dalam kehidupan pasangan sehari-hari sejak awal menikah sampai berakhirnya perkawinan. Syukur kalau kepura-puraan itu juga memiliki akar dalam kepribadian
pasangan yang bersangkutan. Nah, mengapa pembuktian simulasi implisit itu dikenal dan diperbolehkan dalam persidangan gerejawi? Karena ada adagium dari jurisprudensi Rota Romana di Vatikan yang mengatakan fakta du modo sint plura certa univoca et concurrentia verbis sunt eloquentiora. Kalau boleh saya terjemahkan secara agak bebas, fakta-fakta bila mana banyak, sering, dan faktanya jelas, tidak multitafsir, serta menunjukkan konvergensi, mengerucut pada tindakan menolak kebaikan pasangan. Nah, fakta-fakta itu lebih berbicara lebih kuat artinya daripada sekadar kata-kata. Nah, maka itu bisa dipakai untuk menganalisi perkawinan atas dasar simulasi total atau parsial. Nah, perkawinan dengan melawan atau menolak kebaikan pasangan juga bisa dianalisi atas dasar ketidakmampuan. Kanon 1095. Misalnya, dalam kasus seseorang yang memiliki kepribadian narsisistik, itu juga tidak bisa membangun kebaikan pasangan karena orang dengan kepribadian narsisistik itu hanya mencintai dirinya sendiri dan tidak mampu mencintai orang lain atau pasangannya demi pasangannya itu sendiri. Nah, beberapa gangguan psikis menyebabkan seseorang tidak mampu mengemban bonum conjugum. Nah, saya tunjukkan di sini beberapa gangguan psikis itu. Maaf karena waktu sangat singkat, saya tidak menjelaskan masing-masing gangguan psikis itu. Silahkan Anda mencari informasi dari sumber lain, khususnya misalnya kamus atau ensiklopedi psikologi atau psikiatri. Nah, tidak jarang juga terjadi pasangan itu memiliki inkompatibilitas psikis atau inkompatibilitas karakter yang membuat suami istri itu sejak awal menikah hanya bisa bertengkar atau tidak saling berbicara sama sekali. Kalau mereka hidup, beraktivitas sendiri-sendiri, mereka normal, bersosialisasi dengan baik, dan sangat komunikatif, bisa bekerja sama. Tetapi ketika kembali bersama pasangan, mereka malah hanya bisa bertengkar. Nah, ini ada inkompatibilitas karakter di antara mereka, sehingga kebersamaan seluruh hidup itu tidak bisa dibangun. Suami istri berkomunikasi saja tidak bisa, apalagi mengupayakan kebaikan pasangan. Nah, ini perkawinan ini juga bisa dianalisi atas dasar gangguan psikis, melawan atau menolak kebaikan pasangan. Nah, demikian. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Berkah dalam dan salam sehat. Semoga Tuhan memberkati Anda sekalian dimanapun Anda berada dan beraktivitas. Tetap jaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Terima kasih.